Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bab 1C ya. Oke, mari kita mulai. Tujuan dari pengorbanan Yesus, sebagaimana keselamatan dari dosa datang melalui Kristus, kesembuhan juga datang melalui Dia. Untuk memahami dan menerima kesembuhan, kita harus tetap berfokus pada tujuan pengorbanan Yesus untuk kita. Dia tidak menanggung penderitaan dan dosa kita hanya untuk kesia-siaan. Mari kita lihat arti dari penderitaan Yesus demi kita melalui sebuah deskripsi pengorbanannya dalam Yesaya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan segala kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pengorbanan kita, oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bab 2. Manusia yang rusak dan terluka. Kesakitan dan penyakit kelihatannya menjangkiti bangsa dan dunia kita. Orang-orang dewasa berhadapan dengan sakit penyakit seperti Alzheimer, radang sendi kronis, sakit jantung, kanker payudara, HPV, diabetes, dan kanker. Begitu juga dengan berbagai masalah psikologis seperti depresi kronis, penyakit jiwa, kelainan bipolar, dan gangguan kejiwaan yang semuanya menyerang kestabilan mental orang-orang. Orang-orang rusak secara psikologis, mental, dan emosional. Sayangnya, anak-anak dilahirkan dengan penyakit dan masalah jasmani lainnya, seperti asma, gagal jantung tersumbat, infeksi paru-paru dan ginjal, kebutaan, dan tuli. Mereka bahkan kadang-kadang lahir dengan penyakit seperti TBC atau AIDS. Mereka mengalami kemunduran karena kecanduan terhadap kokain, metamfetamin, dan alat dan zat kimia perusak lainnya yang diwariskan oleh orang tua mereka sendiri. Satu akibatnya adalah beberapa dari perusahaan farmasi mengembangkan pil-pil dan obat-obat lainnya untuk mengatasi hampir semua penyakit jasmani dan emosional yang dapat dibayangkan. Pil untuk bangun, untuk tidur, untuk tertawa, untuk menahan tangis, untuk mengatasi sakit kepala, demam, sakit punggung, dan batuk-batuk. Mereka menciptakan berbagai salep dan lotion, obat untuk meredakan ketidaknyamanan akibat eksema dan berbagai penyakit kulit lainnya. Industri farmasi adalah bisnis ratusan miliar, namun kelihatannya banyak orang tidak menjadi lebih sehat atau malah menjadi lebih sakit. Saat tubuh seseorang menjadi kebal terhadap perawatan, solusi-solusi pengobatan yang lebih kuat dikembangkan untuk menggantikan obat yang lama. Beberapa penyakit tetap bertahan, karena penyakit-penyakit itu sebagian besar merupakan akibat dari gaya hidup orang yang tidak sehat. Dan sementara perawatan kesehatan adalah sebuah bisnis besar, banyak orang yang tidak sanggup membayarnya. Jika bukan karena kasih karunia Allah, beberapa dari orang-orang ini tidak akan bertahan hidup. Apa diagnosa Anda? Kesakitan bukan hanya mengenai berbagai keadaan dan statistik masyarakat. Itu bisa bersifat sangat pribadi. Apa penyakit Anda? Apakah Anda atau seseorang yang dekat dengan Anda membutuhkan kesembuhan? Ketika seseorang mengunjungi dokter berkaitan dengan penyakitnya, hal pertama yang dokter itu lakukan adalah mengajukan serangkaian pertanyaan. Dia mengumpulkan sebanyak mungkin informasi untuk menyingkapkan sifat dari penyakit yang menyebabkan ketidaknyamanan tersebut. Ini karena dokter tahu bahwa hanya merawat gejala-gejala di permukaan tidaklah cukup. Jika ada obat penyembuh untuk penyakit Anda, pekerjaan dokter adalah mengidentifikasi penangkalnya untuk menyembuhkan Anda melalui resep-resep pengobatan, operasi, dan lain-lain.
Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Allah tidak ingin kita berjalan ke sana kemari membawa kesakitan dan penyakit yang tidak perlu kita tanggung. Jika dia ingin menginginkannya, maka dia tidak akan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Karena melalui bilur-bilur yang dia tanggung di kayu salib, maka kita disembuhkan. Adam dan Hawa, manusia pertama, diciptakan secara utuh, tanpa penyakit, kesakitan, atau gangguan mental dan emosional. Penyediaan Allah untuk kesembuhan adalah hasil dari kasih dan keselamatannya melalui Kristus. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini berarti apapun penyakit yang kita hadapi, apapun kesakitan yang iblis coba timbulkan kepada kita, Allah sudah menyiapkan pengobatannya. Haleluya. Tubuh Kristus harus mengetahui bahwa orang-orang percaya memegang kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dan dalam nama Yesus, mereka akan meletakkannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tidaklah mengherankan jika orang-orang Kristen seringkali sanggup bertahan dengan kekuatan yang tak terbayangkan di tengah-tengah keadaan yang paling meletihkan. Yesus berjanji bahwa tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini tidak berarti bahwa kita tidak akan mengalami kesukaran dalam hidup, tetapi dengan setiap perjuangan, Allah akan mendukung kita di atas sayap-sayap Raja Wali dan mengizinkan kita untuk menanggung guncangan saat kita melakukan perjalanan menuju sisi lain dari badai. Alkitab penuh dengan kisah-kisah kesembuhan ajaib, tetapi sayangnya banyak orang berpikir bahwa kesembuhan adalah hal yang mustahil di zaman kita saat ini. Itu adalah tipuan iblis. Dia ingin kita percaya bahwa zaman kesembuhan supranatural adalah sebuah fenomena yang terhilang. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan tertipu oleh tipuan ini. Banyak orang telah kehilangan iman mereka dan menyerah kepada dugaan bahwa kisah-kisah kesembuhan ajaib yang kita baca dalam Alkitab hanyalah cerita dongeng dan tidak sungguh-sungguh terjadi atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Namun apa yang akan terjadi jika kita semua mengambil waktu untuk benar-benar merangkul fakta bahwa berbagai kisah Alkitab ini adalah pengalaman yang nyata dan bahwa Allah masih melakukan berbagai mujizat yang sama hari ini, kuasa Allah akan dilepaskan dan kita akan mulai mengalami manifestasi supernatural yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Berbagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan akan disembuhkan. Berbagai penyakit misterius akan hilang. Mata yang buta akan melihat, telinga yang tuli akan terbuka. Doa saya adalah agar gereja Yesus Kristus akan memiliki suatu kerinduan untuk mengalami manifestasi penuh dari berbagai kesembuhan supernatural. Berpegang pada firman Tuhan. Salah satu penghalang paling umum untuk menghalangi kita dari mengalami pencurahan supernatural ini adalah kurangnya iman. Allah dapat melakukan apapun yang Dia ingin lakukan dan yang selaras dengan firman-Nya. Lalu mengapa kita tidak mempercayai Dia untuk melakukan hal yang tidak dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri? Saya tidak menyarankan agar kita membersihkan seluruh lemari obat kita, menolak anjuran dokter, dan mengabaikan nasihat medis yang profesional. Tetapi kita harus menggunakan iman dan menerapkan firman Allah untuk hidup kita, sementara kita juga memanfaatkan campur tangan dan pengobatan medis. Mendengar sebuah diagnosa yang buruk terhadap kesehatan seseorang seringkali membunuh iman kita. Tetapi doa saya adalah agar setelah Anda membaca buku ini, Anda menolak untuk menerima kabar buruk sebagai hukuman mati. Entah Anda mempercayai Allah untuk sebuah kesembuhan, sebuah mujizat bagi diri Anda sendiri, atau bagi orang yang Anda kasihi, berpeganglah pada firman Tuhan.
terlepas dari bagaimana berbagai hal itu tampak secara alami. Jika Anda mendengar kabar buruk, terimalah itu sebagai sebuah kesempatan untuk melihat manifestasi penuh dari Roh Allah, pribadi yang aktif hari ini, yang bekerja dalam hidup Anda atau dalam hidup orang-orang yang Anda kasihi. Banyak orang Kristen yang sudah terlalu sering mendengar perkataan berpeganglah pada Allah, sehingga mereka sekarang menerima kata-kata ini hanya sebagai sebuah klise daripada kata-kata dorongan yang penuh gairah. Namun jika saja kita mengizinkan firman Allah tentang kesembuhan meresap dalam roh kita dan benar-benar melakukan apa yang firman Allah katakan dan bukan hanya mendengarkannya, kita akan mulai menyaksikan berbagai kesembuhan yang kelihatannya mustahil dimanifestasikan terjadi tepat di hadapan kita. Oke, sekian dulu untuk hari ini videonya ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.